Salam jumpa dengan Cak Eka Andri. Salam guguk, salam meong. Ya, selamat datang di dunia anjing dan kucing. Ini adalah dua literatur yang jadi nanti kita akan diskusi sama-sama. Yang pertama adalah dari The Encyclopedia of Dog Breed. Ini buku ini sudah lama saya beli. Ini ingat tahun berapa? Sebentar, ini buku ini dibuat tahun, publisnya tahun 1999. Wah, ya lama sekali. Tapi ini buku ini kalau kita berbicara ensiklopedia ini nilainya cukup luar biasa menurut saya ya. Ini ada banyak foto-fotonya, cantik sekali. Ada anjing Sheltie dan itu disebutkan bagaimana menggunakan buku ini. Jadi nanti saya izin untuk sharingkan sedikit demi sedikit semua isi dari buku ini. Buku yang kedua yang bahasa Indonesia ini mungkin banyak yang tidak tahu. Ini saya langsung diberikan oleh sang pengarangnya, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Prof. Puja I. Ketut Puja. Nah, ini saya langsung dikasih ya, langsung sama beliau tentang bukunya. Luar biasa buku ini. Buku ini luar biasa karena didasarkan pada literasi bacaan-bacaan yang juga sangat update di sini ya. Ini bacaan-bacaan beliau yang dituangkan dalam tulisan buku ini. Nah, ada sekitar 30 bacaan, luar biasa ya. Ditulis dalam satu bundel. Satu buku ini sebanyak 224 halaman ya. Perawatan dan pengembangbiakan. Jadi ini literasi dalam bahasa Indonesia. Baik. Kemarin kita berbicara tentang asal-usul anjing ya. Jadi ini saya izin untuk sharing sekalian. Kemarin juga saya menyatakan bahwa anjing yang ada itu berasal dari serigala. Dan di penjelasan saya sebelumnya, anjing itu memang berasal dari serigala. Ada proses yang luar biasa. Dan saya izin juga nanti menyebutkan link yang mungkin teman-teman sekalian bisa mempelajarinya ya. Jadi ada 3 pertanyaan penting mengawali pembahasan yang berkenaan dengan asal-usul anjing yang kita miliki sekarang. Ya, pertama itu spesiesnya apa, yang kedua kapan pertama kali diketahui, dan yang ketiga proses regenerasinya atau domestikasinya itu bagaimana. Ya, ini nanti ini dijelaskan banget di sini. Nah, ini asal muasal dari anjing ya, yang berasal dari yang disebutkan sebagai Canis lupus ya. Canis lupus. Jadi memang berasal dari serigala. Di buku ini disebutkan juga bahwa di buku Prof. Puja yang disebutkan bahwa ada situs di Indonesia, ada situs Purbakala ya. Situs Purbakala Gilimanuk, Bali ya. Dan pada situs ini ditemukan tulang belakang anjing selain penemuan utama berupa tulang belakang manusia. Yang ini menunjukkan bahwa kebersamaan anjing dan manusia itu sudah ada sejak lama sekali. Nah, waktu dan tempat domestikasi serigala ini menjadi anjing domestik atau anjing yang domestik itu anjing yang bisa hidup bersama-sama dengan manusia, itu bersifat spekulasi, dan memang tempatnya diperkirakan di daerah Timur Tengah terjadi berlangsungnya domestikasi anjing serigala. Dan ini dibuktikan dengan arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia bermigrasi mencapai Eropa pada masa Neolitikum, masa prasejarah.
Ini memang mengundang banyak kontroversi, tapi intinya adalah yang penting kita tahu bahwa domestikasi serigala menjadi anjing domestik atau anjing-anjing trah saat ini itu merupakan suatu proses yang lama di tempat yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan variasi genetiknya itu masing-masing daerah didukung oleh alam masing-masing itu berbeda. Nah, ini nanti secara ilmiah anjing-anjing trah yang nanti akan dipelopori oleh organisasi dunia, dan tidak ada organisasi dunia yang lain, hanya satu, FGI namanya. Ya, klasifikasian daripada anjing itu berdasarkan pada klasifikasi sistem binomial yang ditulis oleh seorang ahli taksonomi, yaitu Linnaeus, ya. Dan secara spesifik juga ada nama ilmiahnya, genus. Dan genus kalau anjing secara umum disebut sebagai anjing domestik Canis familiaris, ya. Dan nenek moyang dari anjing itu berasal dari Canis lupus, wolf atau serigala. Proses ini adalah proses domestikasi yang terus-menerus, yang tentunya dari ribuan tahun prosesnya, dari beberapa tempat yang hampir bersamaan maupun berlainan, mereka secara geografis berbeda-beda, sehingga akhirnya anjing-anjing ini tertulis bahwa dalam perjalanan waktu Canis familiaris ini akan menjadi subspesifik, ya. Subspesifik itu artinya nanti kita sebut biasanya trah, ya. Dan di sini disebutkan di perjalanan pendahuluan disebutkan bahwa ini memang dalam Encyclopedia of Dog Breed ini memang disebutkan ada sekitar 700-800 trah nantinya yang akan ada di dunia, ya. Jadi ini di introduction-nya, di pendahuluan disebutkan bahwa ini ada 700 sampai 800 breed yang saling bersilangan, ya. Kemudian mereka ada di masing-masing negara juga memilikinya. Kalau di Indonesia kita memiliki anjing Kintamani Bali, ya. Anjing Kintamani ini merupakan anjing trah yang ada di Kintamani Bali, dan secara perhitungan genetika memang anjing ras Kintamani ini anjing yang memang berbeda secara genetika, atau nilai kromosomnya berbeda dengan yang nilai genetikanya berbeda dengan anjing-anjing trah lain. Anjing Kintamani seperti ini contohnya anjing Kintamani. Nanti mungkin akan saya kasih beberapa gambar yang mungkin cukup menarik, karena Kintamani ini semakin menjadi perhatian terutama di negeri kita sendiri. Teknologi internasional itu sangat membantu sekali. Nah, domestikasi ini untuk pertama kali sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ya, prosesnya 10.000 tahun. Ada yang menyebut literatur juga 30 bahkan sampai 50.000 tahun yang lalu. Jadi melalui domestikasi ini akhirnya anjing memiliki bentuk, warna, ukuran, dan watak yang sesuai dengan yang diinginkan manusia. Ya, karena ini dikembangkan oleh manusia. Maka kemudian akhirnya menjadikan anjing itu menjadi tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan, kelebihan daripada anjing-anjing tersebut. Ada yang memang penciumannya tajam, penglihatannya tajam, lalu ada yang ukuran besar, ya, untuk anjing-anjing penjaga. Lalu dengan fungsi-fungsi yang lain banyak, ya. Nanti saya akan sebutkan, karena di Dog Encyclopedia yang di sini di buku ini disebutkan. Ya, saya izin buka. Seperti banyak hal yang nanti akan disebutkan fungsi-fungsi dari ini. Nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsi daripada
anjing-anjing tersebut seiring berjalannya waktu. Jadi itu yang mungkin bisa saya berikan teman-teman semua, semoga membawa manfaat. Terus ikuti channel ini menjadi bagian dari pengetahuan yang bisa dibangun untuk Anda semua. Semangat!